Ikat! Selamat malam Jebret Tim. Kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Jadi kita nih bersiap-siap jelang tinggal minggu ya, World BWF Championship yang akan berlangsung di Tokyo, Jepang. Jadi selain kita akan mengupdate persiapan dari para atlet, kita juga akan menghadirkan yang spesial malam hari ini. Selain ada Coach Andre, kayaknya ini udah pemangkunya di PBINA ya. Malam hari ini ada tamu spesial Gloria Wijaya. Panjang banget. Gimana ini perempuan pertama yang hadir di lumayan lah, seger-seger dikit lah. Seger-seger dikit. Seger-seger dikit. Emang ya? nggak pernah ada apa? Belum ada. Ya ampun. Pertama kalau DP udah ada tuh, Intan, Sarah, Debdagri ada Intan lagi. Kemudian ya ini PBINA pertama. Catlor. Orang dulu dong. Kece banget ya. Catlor. Mau tanya apa aja Tim? Monggo lo ikut komen di bawah ya. Tapi yang jelas, gue mau tanya nih buat Gloria ya, setelah berpartner dengan Dejan ya di Nansia ini kan baru ya, boleh dibilang junior gitu kan. So far adaptasinya ada kesulitan nggak sih? Adaptasinya sih kesulitan mungkin lebih ke pengalaman ya, maksudnya pengalaman experience di lapangannya itu. Kadang kalau komunikasi sih masih bisa lah, maksudnya ya level senior junior masih bisa, egonya masih bisa ditekan lah gitu. Tapi kalau untuk experience di lapangan itu yang menurut aku masih sama-sama belajar ya, maksudnya akunya juga harus bisa ngomong dia, harus bawa dia, harus kayak ingetin ini harus gini, dan dianya juga yang masih nyari-nyari, nih touch-nya enaknya gimana, buangannya kemana, terus masih juga kadang nanya ke aku, Kak, nih enaknya gimana ya, gini gitu. Jadi ya tapi untuk non teknisnya mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi lebih ke teknis di lapangannya. Jadi ya fokus aku bener-bener kompletin di dalam lapangannya gitu. Jadi bener-bener harus akunya juga belajar, dianya juga belajar gitu. Jadi ya susahnya di situ sih, di lapangan gitu. Di luar itu sih enggak. Kalau di lapangan sendiri pembagiannya gimana? Siapa saling cover siapa? Yang di belakang, di depan siapa? Nah, ini menariknya justru selama aku partner sama Dejan ini kan dia punya special killer ya, maksudnya dia punya power yang oke, yang kencang lah, maksudnya bisa nyemes, bisa kill lah gitu. Dibanding dengan partner aku sebelumnya itu, aku harus bermain rally dulu baru aku bisa dapat poin. Jadi untuk yang sekarang ini aku lebih nggak terlalu capek, jadi aku lebih banyak mancing bola depan lah untuk lawan bisa angkat bola gitu. Jadi kita bisa nyerang. Sama kayak saya dulu partner Civita gitu. Ya kan saya sebagai junior kan, pasti agak sungkan mau sama senior, takut salah gitu. Ya pasti kan Dejan juga awal-awal kayak gitu. Takut salah adaptasi, tapi gimana caranya Glo bisa bimbing Dejan kayak saya dulu waktu itu juga dibimbing sama Civita, lama-lama mainnya juga bisa enak. Oh gitu. Jadi kalau baru-baru junior gitu lebih keras takut. gitu ya. Takut. Takut disetrap. Nah, ini kan baru beradaptasi sekitar berapa lama ya? Februari. Sudah ikut beberapa kejuaraan sampai akhirnya menang di Denmark ya. Nah, itu emang target dari pelatih seperti apa sih? Targetnya sebenarnya kan target utama kita dari klub itu kan untuk menuju ke Tokyo kan. Tokyo. Paris. Olimpik. Tokyo sih. Bareng? Paris. Satu kampung. Bareng jadinya. Ke Paris 2024 gitu, goalsnya ke sana kan. Jadi mau nggak mau ya dengan partner baru ini mau nggak mau ya harus ngejar target tahun ini tuh kalau bisa masuk ranking 50 lah gitu. Sekarang jadi ada di? Sekarang masih jauh. Masih 120-an. Karena kan juga harus main turnamen kecil dulu ya. Untuk dia bisa naik. Nol lagi istilahnya. Bukan dari nol lagi. Ya. Oke, sampai 50 targetnya itu berapa bulan atau berapa tahun? Sampai tahun depan ada 50 gitu? Setidaknya target di tahun ini 50 aja tuh udah bagus ya. Harus bisa ke situ gitu. Jadi tahun depannya 50 bonus. Jadi tahun depannya 50 bonus kok. Tahun depannya udah bisa lebih gampang lagi udah bisa qualify lah buat turnamen lebih besar. Nah, ini kan kemarin sudah ikut beberapa turnamen. So far apa yang perlu diadaptasi lagi, yang diperbaiki lagi dengan Dejan nih? Apa ya? Ada yang kurang nggak? Aduh, ini kayaknya perlu ditingkatin lagi gitu.
Ya itu sih experience, itu sih pengalaman itu kan, karena kan dia belum mendapatkan pengalaman yang banyak seperti aku gitu ya. Jadinya akunya juga harus bimbing, harus kayak nenangin, harus gimana gitu. Tapi di luar itu non teknisnya aman sih ya. Gitu. Komunikasi juga baik gitu. Saya juga kemarin di Thailand Open sempat lihat Glo main tuh lawan Wang Yilu, Wang Dongbing kan. Sebenarnya angka mepet aja dia kadang-kadang karena pemain muda buru-buru. Oh, kurang tenang. Masih menggebu-gebu gitu. Padahal secara teknis dia tuh oke. Nggak kalah lah ya. Ya karena kan lawannya juga udah Olympic champion kan. Nah dia di angka-angka kritis buru-buru. Jadi buang poinnya lebih gampang gitu. Oke. Nah selanjutnya akan mengikuti apa nih? Kejuaraan apa? Di September itu ada International Series di Jogja sama Super 100 di Vietnam. Langsung 2 minggu. Dekat itu dulu ya. Oke, kalau dalam negeri kemarin sempat di Jawa Timur ya? Iya, Surabaya. Kalau masih di Indonesia masih ikut-ikut kayak gitu? Tergantung sih, terkadang lihat kondisi aja. Maksudnya kemarin kan ikut Surabaya itu tuh karena jaga perform aja, karena kosongnya banyak banget kan sampai ke besok Jogja itu gitu. Jadi pelatih aku Civita juga mau ikut nggak, ini buat jaga touch aja biar momen enak di pertandingannya tuh nggak hilang gitu loh. Iya, hawa pertandingannya tetap hawanya tetap gitu. ada. Iya. Jadi bola istilahnya ya, kalau lagi menjelang musim baru trial persahabatan gitu ya. Jadi biar soulmate-nya di lapangan. Soalnya kan kalau bertanding sama latihan mulu, nggak bertanding beda Om Ico. Mentalnya ya? Iya. Kalau bertanding kan harus menang. Iya. Iya kan? Maksudnya atmosfer gitu, ada penonton, ada lain-lain. Beda banget. Oke, tadi sempat nyinggung nih, mau ke depannya seperti apa? Wis, mau ke Tokyo katanya. Paris. Oh, Paris. Tadi kan sempatnya ke Tokyo ya. Itu masih jauh ya. Ya, nih ngomongin lagi nih soal kejuaraan, ada Olimpiade. Ada rasa trauma nggak sih ketika dulu sama Hafiz 2021? Ada sih. Tapi kayak nggak mau ke bawah terus gitu loh, Kak. Jadi jangan kayak larut. Akunya nggak mau, karena itu kan jadinya negatif ke aku ya, kalau keinget-inget mulu juga jadi keinget lagi gitu. Jadi aku kayak ya udah jalanin dulu, coba maksimalin nih. Maksudnya ini kan masa-masa aku ini juga kan nggak panjang gitu loh, Kak. Maksudnya di umur aku yang sekarang ya target ke depanku ya aku mau bawa Dejan ini gitu kan, untuk bisa nyampe goals ke sana gitu. Jadi ya sekarang pokoknya fokus aku cuma udahlah coba dulu aja, terakhir nih momen terakhir aku gitu. Bisa nggak bisa pokoknya aku udah coba aja gitu. Pastilah, Olimpik kan mimpi orang-orang kan semua. Dia ranking 9 loh, 1 aja loh nggak masuk. 8, Kak. 8 tuh. 8. Tahu di last minute aja kan? Last minute aja kegeser. Nah, ya kan ya apalagi persiapan nggak nyaman seminggu. Olympic qualifying 1 tahun Om Ico. Yes. Last minute. Dua pertandingan. Dua pertandingan terakhir. Kepleset aja. Waktu itu? England. Marcus Ellis. Lawrence Smith, dia yang masuk jadinya. Emang tadi karena dia ada event di Eropa. Kita kan nggak boleh ke Eropa waktu itu. Kita event Asia aja kita dibatalin semua. Iya. Nah, gitu. Semua tuh gara-gara pandemi akhirnya ya sedikit kecewa itu Gloria ya. Oke. Tadi Gloria sempat nyinggung soal umur. Emang makanya itu hitungannya kan masih muda, 28 mau 29. Iya, maksudnya tapi kan itu target setiap atlet itu. Iya sih, matang. Cuma maksudnya target seorang atlet itu kan di titik terakhir goalsnya itu adalah Olimpiade, Kak. Olimpiade itu kan tahun berapa tuh? 2024 aku udah umur 30. Berapa tuh? 30 maksudnya untuk bisa goals ke next-nya lagi ya mungkin aku nggak tahu ke depannya aku masih kuat apa enggak di umur 34 di Olimpik selanjutnya ya. Cuma maksud aku target terdekat aku, fokus aku ke situ dulu gitu. Tapi US loh Olimpik berikutnya. Iya kan? Semakin termotivasi. Nggak tahu, Kak. Maksudnya targetnya ke situ dulu aja. Maksudnya nggak mikir mau udahan juga nggak. Cuma ya ke situ dulu aja, pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya. Tapi kalau dari senior kan sekarang udah di atas 30 Dedis aja udah berapa tuh? Ya itu kan cowok. Civita 35 berhenti. Tuh. KG 34 berhenti. Cibutet 33 ya berhenti. Masih bisa, Bro. Digoyang nih. Digoyang nih masa. Masih aman aja. PB berapa? PB dia pensiun awal. Ya itu karena Olimpik juga. Iya. Oh iya. Dia 2 kali loh. Stress level sih. Oh iya. Dia 2 kali. Berpengaruh ya berarti ya. Ya, apalagi yang pertama harusnya qualifying, tapi
nggak jadi. Geser lagi. Itu kegeser. Jadi jangan patah semangat ya, masih ada harapan kok. Tenang. Kita tetap dukung. Masyarakat Indonesia Jebret Team kita dukung ya. Gloria untuk ikut di Olimpiade berikutnya. Amin. Asik. Amin. Dari tadi saya harus duduk lebih maju. Kenapa? Gloria itu tinggi banget, bro. Kita minder ya? Minder tuh. Hanya memang. Ini udah miring-miring Ini yakin nih. Ini udah miring-miring nih. Jebret Team, lihat nih ya. Gue itu tingginya 179. Sekarang kita lihat. Masa sih Gloria. 179? Nggak, lupa ngukur gue. Coba, Coba sekarang. ya. Siap nih. Siap. Siap ya. Aduh, nggak siap gue. Ayo. Kelihatan nggak sih? Dreng. Kelihatan nggak sih? Gue nggak mau diri, malu. Andre, coba katanya berdiri, Andre. Aduh. Jinjit. Ya Gila, ampun. ya, tinggi aku. Iya, gue Tinggi tinggi banget sih. Aduh. Tahu Lo tingginya berapa sih? 182. Dia nyemil galak kayaknya nih kecilnya. Yap, makasih Sama ya. karet. 182. Emang dulu makan kecil makannya apa? Galak. Ketemu banyak. Rajin lah minum susu. Sehari Itu ya? itu banyak aku. Serius? Anak susu. Susu yang bikin Banget. tinggi ya. Kayaknya ya. Tapi emang kan basicnya kan basic gen-nya sekeluarga udah, tinggi-tinggi. Iya. Nih ngomongin keluarga dikit ya, nggak apa ya. Sebelum kita bahas ke selanjutnya, ini tinggi 182. Emang di keluarga kamu itu tinggi semua apa cuma kamu doang yang tinggi? Di keluarga tuh papa, cici kedua sama aku. Nah, mama sama cici aku yang pertama itu sama SNI ya. Nah, jadi kita tiga ini Jadi nih. dari papa? Papa gennya. Cuma yang tingginya kelihatan sama tuh aku sama papaku. Bentuknya looksnya sama, tinggi, kurus, menjulang ya kan. Kayak kutilang ini. Terus cici aku yang kedua tinggi, cuma udah kalah sama aku. Oke. Jadi 170-an lah. berapa? 3 bersaudara? Paling Tiga terakhir? bersaudara, paling terakhir, Paling paling tinggi. tinggi. Paling tinggi. Iya. Jadi paling menonjol ya. Menonjol. Foto keluarga. Yang terjun ke tepok bulu, Aku doang. yang lainnya? Nggak ada. Ibu Nggak rumah ada. tangga. Ibu rumah tangga. Terus kenapa sampai akhirnya terjun ke bulu tangkis? Emang dulu cita-citanya apa? Nggak diarahin ke jadi pemain volley atau basket? Kan tinggi juga. Enggak. Aku nggak tahu momennya lagi itu tuh umur 7 tahun apa 6 tahun tuh. Lagi musim apa nggak tahu. Cuma papa tuh ngajakin main. Biasa anak main di rumahan komplek-komplek gimana sih main Gang, gitu. Gang di depan rumah main-main yuk. Nggak punya raket, Kak. Jadi aku terus? pakai tutup panci yang gede tuh, yang itu dari aluminium ya, apa besi sih? Iya, Panci iya. gitu tuh kan tengahnya bisa Toeng. kadang copot tuh. Iya. Masukin jari situ. Pakai itu, nggak punya raket. Ya Allah. Punya pakai tangtung sama mami. Berisik. Di depan rumah berisik kan tuh tangtung gitu. Terus akhirnya ya udah, si papa mungkin ngeliat kali aku seneng, terus kayaknya oke nih ada bakat gitu. Dilatih di rumah dulu, latihan di rumah. Akhirnya ditanya mau latihan nggak, bilang gitu. Ya udah, yuk latihan. Dan akhirnya gitu. latihan di Bekasi di Bekasi. Gor apa Kak yang kemarin aku tanya? Dian Jaya. Dian Jaya itu. Awalnya dari situ. Di situ latihan. Wow, itu umur 6 tahun ya? 7 tahun tuh 7 udah mulai latihan. 7 tahun udah mulai latihan. Oke. Jadi Jebret Team mau pakai panci, mau pakai Sendal. Yang penting bisa kepukul. pakai nyamuk. Pakai sendal. Kalau udah niat dan dapat dukungan, lanjutkan. Wih, cakep banget. Ini baru tahu loh ya, cerita dapat pakai panci itu. Tapi berikutnya nggak dikasih panci lagi kan? Enggak lah. Beliin raket ya. Beliin raket. Oke. Nah, memang cita-cita dari awal apa sih? Nggak tahu. Waktu kecil sih nggak kelihatan, cuma pas waktu mulai badminton ya pada bilang jadi atlet, terus sama kan tinggi ya, terus pada bilang jadi model aja, katanya gitu. Malu ih. Model. Tapi lu ada Gitu. potensi, Glo. Iya sih Iya, kayaknya iya. ya. Tapi- Cuma karena aku udah keburu terjun di bulu tangkis tuh, jadi ya udah aku fokusnya di situ gitu. Tapi setelah ini ada niat kembali menjadi model? Kalau ada mah boleh. Tapi sudah ada kan? Sudah kan? Sekarang Tipis-tipis Enggak juga lah. ya, percobaan lah. coba trial lihat lah. IG-nya tuh kan. Tipis-tipis Apa suruh kita selain berdiri catwalk nih? Lebar red carpet nih. Memang kalau udah nanti pensiun ada mau jadi model. Ini udah kan? Cita Iya yang kan? lumayan, Glo. Rame lu sekarang. Cita yang Iya, ya, sambil musuhnya barat. aku ke sana ya. Iya. Coba boleh lucu juga kali ini. Iya, ya. Kali aja ada Abis agensi latihan. mana. Iya. Wah, Emang masih ada yang kayak gitu ya? nggak tahu. Di mall-mall gitu bagian. Oke, udah ya. Tadi ngomongin soal cita-cita. Jadi memang awalnya dari panci raket sampai pengen jadi model. Mungkin abis ini ya, setelah jadi bulu tangkis jadi model juga. amin. Tapi jelas di IG-nya udah banyak tuh jadi gaya-gaya post model. Nah, ngomongin soal tinggi badan nih, 182 cm Jebret Team.
Kalau dari permainan ya, ada yang bilang ada kelemahan dan kelebihan. Dari kelebihannya dulu deh, yang lu rasain sebagai atlet bulu tangkis dengan tinggi 182 cm. Aku kalau main ganda campuran dengan postur tinggi gini enak main belakang malah. Lebih enak karena aku tinggi bisa ngeliat kan kondisi gitu. Jadi tapi untuk bola nyemes, bola aku turun tuh aku lebih seneng gitu. Tapi kalau untuk di depan memang keunggulannya itu ya untuk jegat bola atas ada lebih gitu, enak, ya? lebih enak. Tapi kalau pas lagi cepet, tapi kalau pas lagi bola cepet kan, kalau ganda campuran kan ada bola cepetnya juga tuh. Nah bola cepetnya itu aku nggak berani ganggu karena sekalinya aku ganggu akan menyusahkan partner. Oke, karena menutupin ini belakang gitu istilahnya. Nutupin belakang dan kagok kan kalau orang tinggi kan either kita cepet pun kan baliknya kan move-nya nggak secepat orang yang tingginya sama, yang tingginya standar gitu. Nah, jadi aku nekuk-nekuk badannya. Nih. Loh tuh, lihat tuh. Iya kan, ya, nih, ini sampai jongkok-jongkok banget gitu. Belum ada yang wayang begini. Ada lagi. Ada, Kak. Oke. Makanya aku lebih better. Makanya orang-orang bilang kan kenapa ya banyak lah yang netizen atau siapa yang nonton atau apa, Gloria banyak diemnya, matungnya, jadi banyak partner yang ngambil bola kayak main single lah, bilang gitu, mager lah gitu. Padahal ya bisa aja gitu. Cuma malah jadinya nyusahin partner gitu loh, Kak. Oke. Jadi karena kan apa ya, gimana sih Kak jelasinnya? Iya, lebih reaksinya jadi nggak se-eksplosif yang SNI gitu. Kalau dia kan nggak SNI, tinggi banget kan. Kalau di depan bisa, kalau depan sini aku bisa ngeduluin, tapi kalau udah bolanya agak cepat gini, dia tuh pasti harus mending nunduk. Soalnya kalau dia gini bolanya lewat, partnernya nggak bisa kelihatan. Iya, oke. Nah, tadi kan kita ngomongin kelebihannya. Kalau dari kekurangannya dulu? Ya itu Kak. Itu kekurangannya. Jadi mau nggak mau kaki aku harus kuat, jongkok gitu. Latihannya apa dong? Squat ya? Latihannya apa aja sih sebenarnya. Apa aja ya? Oke. Glo, tapi gue mau tanya nih Glo. Kan gue tahu ya lu pernah main double cewek kan. Kalau gue kan transisinya agak susah nih dari ganda putra terus gue main ganda campuran. Apalagi gue tipikal depan, main ganda campuran gue harus banyak di belakang kan. Lu gimana sih? Dulu kan lu transisi main dari 2 nomor jadi satu. Apalagi ganda putri juga lumayan kan dulu. Terus gimana tuh main? Nggak ada masalah karena di ganda putri aku juga main di depan. Oh iya. Karena aku tuh bukan partner lu sih dia ya, iya. Tinggi gede terus juga. Either ganti partner sama Dea Rizka juga yang belakang tukang gebuk. Dulu Twin Tower dia. Twin Tower, nah itu dia. Sama tingginya 180-an. Cuma dia lebih gede Kak. Keker. Dia lebih berisi. Oke. Wah, dihadirkan di sini. Aduh, ada nggak ya fotonya? Harusnya ada sih. Langka ya? Itu by the way kenapa nggak dilanjutin aja? Itu waktu masa junior Kak. Junior. Sebelum naik ke dewasa. Terus dia masuk pelatnas, si Dea-nya itu ganda putri, Glo masuk ganda campuran. Oh gitu. Minta nggak sih? Gue mau ganda putri aja gitu? Nggak bisa? Nggak bisa. Karena aku waktu itu tuh juara dunia. Itu Kak, juara dunia junior. Jadi nilai plusnya aku masuk pelatnasnya ke ganda campuran. Tapi sempat tuh di tahun berapa aku dimintain main ganda putri juga, mau nggak gitu. Terus? Aku nggak mau. Aku main di mix karena kan aja. main dua nomor di level internasional berat banget Mami. Capek ya? Saya ngerasain tuh, saya main ganda putra ganda campuran. Baru selesai main lagi. Iya. Terus saya main lagi. Kalau sampai final 10 kali loh main tandingan. Apalagi levelnya kan beda Kak. Biasa kita main di junior, taruna, terus ini main di level profesional, di level internasional gitu kan. Fokusnya mungkin kalau challenge atau level bawah masih bisa lah ngatasin. Kalau udah level atas tinggi ya. Nah, udah nggak bisa diakalin nih. Lu mainnya kalau rubber set lagi ya. Iya. Ngap-ngap juga. Saya pernah 9 kali Kanada Open. 9 kali main. Serius? Yang kakak juara ya sama Cici? Sama Civita saya final. Double saya semi 9 kali. Mainnya. Vietnam Open 8 kali. Itu kalau pilih salah satu juara lo tuh? Bisa ya. Karena 2 kali capek kali ya. Ya pengen 2 aja uang hadiahnya. Ternyata makanya nggak dapat dua-duanya. Sempat nggak seperti Andre gitu 2 kali gitu? Aduh, pernah juga? Pernah. Cuma aku lupa sampai babak berapa. Tetap ganda campurannya aku fokusin. Prioritasin. Ya, karena kan nomor utamanya kan. Iya, biasa aja mainnya gitu. Iya, nggak ngoyo-ngoyo banget. Ini masih soal tinggi badan ya. Kalau tadi Gloria itu 182, ini ada beberapa pebulu tangkis yang punya tinggi juga tuh. Di atas rata-rata ya. Ada Matt Spiller Kolding 2,05. Waduh. Bukan. Vladimir Ivanov 2,01.
Victor Axelsen 198 Kolding, pemain iya, basket semua nih kayak Michael Jordan. Chen Long 187. Matt Conrad Peterson 186. Kolding ya, Kolding kan emang tinggi, Kak. Beda tipis tuh tadi sama Matt Conrad. Gue pernah nih lawan Kolding. Lu pernah lawan siapa, Andre? Kolding Conrad itu pernah. Kecil banget saya. Tinggi-tinggi amat. Kakak sama siapa? Sama Age, Korea Open tuh. Jiper nggak ketika, buset tinggi banget gitu. Jiper juga, tapi sebenarnya kan, tapi saya emang kalau lawan Eropa, Denmark ya terutama, nggak pernah menang saya. Serius? Semua pair, Matthias Bu ini, Kolding Conrad, sama Asrop itu nggak pernah menang. Oke. Dia tricky kan, nyebelin. Dia bisa ngedelay gitu, nyebelin. Saya nggak sabaran aja. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari postur ini kan tinggi-tinggi, itu kalau lebih bagus di pairing dengan yang tinggi juga atau seperti apa, Andre? Tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan aja. Kalau emang yang nggak terlalu tinggi bagus mah bagus aja. Kevin Sinyo kan juga nggak terlalu tinggi. Nah, kan bagus-bagus aja. sama lah kalau iya, kan bagus aja sama. kan. Kalau dari Glo sendiri lebih maksudnya lebih apa ya? Suka. Proper lebih suka yang tinggi juga atau yang seperti apa? Tinggi kali ya kalau aku ya. Mungkin kalau aku kan di ganda campuran lebih ke jangkauan kan. Iya. Lebih covernya lebih enak kalau tinggi. Makanya Dejan kan sama aku tinggi tapi tetap tinggian aku sih. Maksudnya dibanding Hafiz maksudnya dibanding Hafiz sama Dejan tuh maaf ya. Dibanding Hafiz sama Dejan ya jauh tinggi si Dejan gitu. Maksudnya kalau tinggi kan covernya lebih enak kan jangkauannya, nggak terlalu jauh. Tapi Dejan salah satu potensial. Bagus. Nyenengin juga mainnya. Oke. Dewe kalau jodoh harus tinggi juga. Maaf. Salah. Minum gua. Harus kayak Eropa. Glo. Gimana Glo? Apanya Kalau nih? jodoh lo harus lebih tinggi juga. Mau kayak Eropa. Makanya Minum dulu. Haus jebret tim. Minum dulu nanti biar jawabannya lancar ya. Aduh. Glowing. Biar glowing dia. Apa? Belum dijawab. Apa pertanyaannya? Harus lebih tinggi nggak? Pasangan. Selain di bulu tangkis. Ya sama lah minimum. Sama ya. Minimum sama. Minimum sama. Kurang dikit cengli lah. Nah. Lebih tinggi oke. Yang penting cucok di hati ya. Makanya harus kayak Eropa. Oh gitu ya. Kenapa harus kayak Eropa sih? Karena Eropa lebih banyak pilihannya. Emang di sini harus atlet basket gitu-gitu kan susah. Atlet lagi ya. Iya, atlet lagi. Ini ceritanya sekalian open nih. Enggak. Atlet lagi kayak coach kita nih. Atlet juga ketemu atlet nggak apa-apa kan. Ya, saya kebetulan jodohnya di situ. Jodohnya di situ. Jadi nggak fokus ya. Kita mau ngomongin jodoh. Oke, soal regenerasi ganda campuran ya. Kalau dilihat dari Gloria sendiri seperti apa? Indonesia. Regenerasi sekarang ya mungkin setelah Cibutet Cidebi ya. Iya. Nggak lanjut, agak lumayan ini sih. Apalagi setelah aku dan Jordan udah enggak gitu. Maksudnya kemarin kan sempat Jordan Melly kan, maksudnya jadi acuan gitu. Terus dengan bukan masalah sih dengan keputusan kemarin ya jadi sedikit goyang lah. Tapi dengan sekarang sih apa ya, gimana ya Kak? Tapi Rinovita juga progresnya juga lumayan. Tapi emang karena mereka masih muda-muda aja, belum banyak pengalaman ya kan. Sekarang Rinovita juga udah mentari ranking 15, 20. Iya, lebih ke apa ya? Experience-nya lah. Experience-nya karena pemain ganda campuran sekarang kan di luar Indonesia kan maksudnya masih yang itu. Masih yang itu tapi jam terbangnya tuh udah luar biasa banget gitu loh Kak. Udah yang kelasnya udah banyak banget. Jadi pengalamannya tuh mau mental lagi kayak gimana mereka bisa hadepin gitu loh. Kalau kita kan kadang terbatas dengan tiba-tiba nggak jadi berangkat kayak gitu-gitu loh, kayak non teknisnya di sana kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi ya latihan ntar udah bagus-bagus, udah persiapan, ntar kadang nggak jadi berangkat atau nggak apa gitu. Kadang kan kita nggak tahu mentalnya kayak gimana kan, jadinya goyang lagi gitu. Nah tadi sempat menyinggung Owi Butet, udah the best lah di ganda campuran. Nah setelah itu kayak merasa ada tanggung jawab nggak sih? Merasa terbebani nggak kalian? Setelah Cibutet Owi Butet ada pasti, ada banget. Karena ada banget senior lah. Sekarang. Iya, intinya sekarang kan udah senior. Maksudnya ada gua harus lanjut nih.
Sebenarnya kalau aku lebih ke kayak ngomong ke junior-juniornya sih, lebih kayak kepengen, aduh gue bisa nggak ya kayak apa narik yang kecil-kecil nih, ngebantu untuk bisa kerjasama lah setidaknya gitu. Lebih ke situnya sih kalau aku gitu kan, karena kan aku orangnya ya gimana ya, nggak yang senioritas banget gitu loh Kak, biasa aja, nggak galak. Kalau Cibutet kan ayo mau gak gitu, kalau nggak mau ayo gitu-gitulah, ada senioritasnya gitu loh, jadi kita takut juga, sungkan gitu. Tapi kalau melihat apa ya, Gloria dari kacamata lu gimana? Ya Glo kan salah satu yang jadi priority waktu itu di Indo, salah satu yang udah ranking 9, 8, 9, top 10, sempat 6 sih dulu. Sempet 6. Ya sebenarnya dia nggak ada luck aja. Iya bener. Usaha udah, berdoa udah, lucknya nggak ada aja. Waktu itu ya. Waktu itu. Mudah-mudahan di Paris lucknya dia gitu. Amin. Yang penting kan kita nggak tahu, usaha aja dulu. Oke. Anything can happen. Amin. Gitu. Nah, kalau dari Gloria sendiri melihat Owi Butet sejauh ini apa itu? Kerja kerasnya sih gila banget. Effortnya gila. Karena aku benar-benar lihat kan persiapannya mereka tuh kayak apa gitu. Oke. Ya memang ini namanya orang mau mendapatkan hasil yang oke, Gila-gilaan. ya gila-gilaan banget. Harus gila-gilaan juga persiapannya. Itu yang diterapin sekarang. Iyalah harus. Udah profesional ya? Iya. Apalagi udah di luar timnas, maksudnya profesional, jadi mau nggak mau tanggung jawabnya lebih gede lagi. Oke. Dan persiapan ke diri sendirinya juga lebih lagi gitu. Okay. Karena kan kita sendiri kan di luar. Tapi emang mentalnya Mas Owi, Cibutet itu, Cibutet sebelum sama Mas Owi pun udah juara dunia sama Om K, sama Nova. Oke. Mas Owi dibimbing sama Cibutet nggak gampang. Owi juga nggak gampang partner Butet. Cibutet partnernya ganti-ganti kok sebelum sama Owi. Oke. Tapi emang Mas Owi mentalnya dia punya. Mas Owi kan agak cuek kan orangnya. Dimarah-marahin mah ya aja dia mah ya oke, aman. Mirip ya? Gitu. Nah, tapi Owi dan dia nggak pernah izin latihannya. Ya, disiplin diri sendirinya bagus. Dia nggak pernah izin. Dia kondisi nggak fit. Tetap. Yang penting hadir aja dulu. Jadi disesuaikan kan. Paling nggak absensi gitu. Itu dia hasil top. tidak Owi top. Iya, tidak bisa dibohongi ya. Iya, makanya juara Olimpik, All England 3 kali, juara dunia 2 kali. Next berikutnya nih, Gloria Dejan ya. Iya dong. Semoga bisa masuk lagi ke 50 besar, naik top 10 lagi ya, dan Amin. Olimpiade jalan terus gas. Nah, sebelum kita tutup, kita mau cek dulu soal drawing. Udah ada belum ya? Belum. Oke, ini soal ganda campuran juga nih. Kalau tadi kita ngomongin dari Indonesia ya. Ya, soal regenerasi udah. Nah, ini soal ganda campuran yang berada di peringkat atas nih. Ada Zheng Ziwei, ada Huang Yaqiong, kemudian ada dari Thailand, Decapol, Sapsiree. Ini kayaknya saling nyalip 1-2. Ini menurut Gloria gimana? Iya, memang mereka lagi gila-gila juga sih. Maksudnya apalagi tahun lalu tuh Decapol, Sapsiree tuh dalam setahun 8 kali juara Super Series. Decapol, Sapsiree 8 tahun lalu. 8 kali Super Series. Tapi belum mencapai rekornya Minion 9. Oh ya? Minion 9 2018 9. Iya. Itu lagi gila. Cuma kurang luck kemarin di Olimpik aja ya kayak. Iya. Tapi itu deh after Olimpik loh. Maksudnya si Thailand ini maksudnya bener-bener baru bisa juara terus-terusan tuh after Olimpik itu. After Olimpik. Tapi sekarang kalau lihat ganda campuran Cina ini kan ada di peringkat 1. Dia peringkat 1. Ya itu juga kan memang dari poin dia sebelum Olimpik juga udah kencang, udah banyak Kak. Jadi dia tinggal maintain aja gitu. Ya sebenarnya sama-sama kuat sih, maksudnya siapa Zheng Ziwei, Decapol sama Wang Yilyu itu juga tinggal milih lah itu mau yang mana. Tapi ada Yuta. Ya Yuta apalagi itu kadang kan sekarang mainnya di Jepang. Ini juga lagi Yuta apa sih Kak bilangnya? Yuta tuh naik turun aja, tapi turnamen gede tahu All England juara. Yuta tuh 5 kali loh udah juara, double sama mixed double. Apalagi ntar main di kandang sendiri kan? Iya, tapi bisa pressure juga. Di Olimpik nyaman dapat bronze dia. Iya. Tanggung jawab besar ya. Tapi ya kayak Zheng Ziwei gitu, Om Ico, dia juga kan sempat goyang setelah dia nggak dapat emas kan Olimpik. Di split loh partnernya. Sempat dia split partnernya. Tapi emang di split Cina jadi nggak ada jagoan, nyaman satu doang. Wang Yilyu yang nge-split itu. Iya, pasti pelatih. Terus dia punya sempat sama siapa partnernya junior-junior gitu. Iya. Nggak naik juga.
terus Cina nggak ada jagoan, dipartnerin lagi. Kemarin straight 5 kali, back to back. Gokil, ini dia yang bahaya. Tapi kalau lihat peta kekuatan gada campuran selain Cina, Thailand, yang perlu diwaspadai siapa nih, Glo? Iya itu Jepang itu, si Yuta itu juga. Itu doang. Itu diam-diam bisa tiba-tiba Gigit itu. ngegigit. Tapi yang lagi bagus juga Boce. Christiansen. Berapa kali turnamen terakhir mainnya bagus. Iya. Di Singapura kemarin main bagus. Sama si itu juga tuh Paris. Oh iya. Si Tom Dickwell. Iya, Tom Dickwell sama Delru itu. Itu juga cepet tuh dia naiknya. Cepet naiknya, progresnya 2 tahun terakhir inilah. Jadi untuk progres sering-sering ikut turnamen. Ikut turnamen. Iya. Karena yang pemain Eropa, Om Ico, pemain Eropa itu, karena saya pernah tinggal di Eropa kan. Dia misalnya pemain top. Andre. Pemain top. Sorry ya. Iya. Jadi mereka pemain top gitu, kalau dia lagi nggak banyak event yang super 500, dia pasti ada liga. Atau dia selingin main turnamen kecil, karena kan deket-deket mereka naik kereta gitu, cepet aja ikut. Yang penting rankingnya dia mereka bisa naik. Gitu. Nggak perlu gengsi kayak gitu? Enggak. Mereka nggak ada gengsi. Gitu. Itu poin, peringkat nanti. Peringkat. Iya, ngaruh ke peringkatnya mereka. Tapi ngejaga jadi ke performanya juga, Kak. Jadi mentalnya juga kebentuk, experience-nya juga kebentuk gitu. Iya. Jadi ikut segala turnamen ya. Kalau ada jeda kosong, jangan ragu untuk ikut turnamen kecil. Hajar aja, karena apalagi Glo sama Dejan kan nih baru. Jadi memang butuh adaptasi yang bagus tadi. Iya. Cakep ya. Jadi diskusi kita malam hari ini di PB INA soal tinggi badan. Jadi buat Jebret Team yang punya tinggi badan yang tinggi, apalagi perempuan, don't worry. Hajar aja ya, seperti Glo ini berprestasi. Wah, cakep. Jangan khawatir. Kenapa sih nggak ikut tunggal? Turun ke tunggal waktu itu? Enggak. Takut sendirian? Enggak juga. Ya kan, wah tinggi nih. Saya pasti main tunggal lah untuk junior. Tapi kan pelatih ngelihat potensinya lebih ke ganda. Dia lagi pelatih ya, berperan besar ya. Berperan. Oke, sukses buat Gloria bersama Dejan. Thank Tapi you, Kak. pertanyaan terakhir nih, someday setelah jadi pensiun, jadi atlet, pengen jadi pelatih nggak? Belum tahu, Atau Kak. model aja? Belum tahu. Belum kebayang. Maksudnya aku banyak kepengennya gitu. Pengennya jadi apa aja? Banyak, Kak. Maksudnya kayak pengen coba segalanya gitu loh, kayak karena kan bagus selama ya? ini kan waktu aku kan banyak di bulu tangkis gitu, abis di situ kan. Jadi kayak mau experience di luar bisnis itu tuh apa aja gitu. Mau bisnis juga dari kemarin pengen mulai bisnis kayak Bisnis apa? Bisnis Kuliner, kecantikan, fashion sih. fashion, jadinya. kayak cocok deh. Model, fashion, oke. Terus kayak mau kita aminin ya. Amin. Makanan juga sempet mau bisnis makanan apa aja, karena mamaku suka masak kan. Bisa masak juga nggak? Belum belajar. Masak mie bisa. Apa? Masak mie bisa lah. Masak mie, masak air bisa lah gitu. Bisa lah dikit-dikit. Belajar nanti. Tapi pasti bisa lah dikit-dikit. Soalnya Harus atlet, belajar. kalau ke Eropa pasti masak. Iya. Kalau lu bawa rendang katanya, nggak masak, bawa rendang aja. Kalau rendang mah iya bawa. Materi. Materi abon. Terus apa lagi? Apa dong? Ya itu apa dong? Kuliner, fashion. Baru itu sih kepengenannya. Mau buka itu lagi nggak? Sekolah bulu tangkis gitu. Kayak Tommy kemarin, kan keluarga. Iya, dia keluarga. Ya kalau dia ada basic keluarganya ya, jadi kebantu. Kalau saya kan sendiri nih. Mau mulai nih, gue mau bikin sekolah model malah. Karena kan tinggi-tinggi model aja dah sekolah. Saya apa aja dulu ya. Pokoknya saya mau mengeksplor semuanya gitu. Jadi Explore lebih semuanya. mau coba sih, Kak. Ntar mana yang nyantol, mana yang oke, lanjut. Oke. Kita aminin Amin, ya. amin. Terima kasih Amin. Gloria. Amin. Thank you, Semoga Kak. sukses selalu di next turnamen. Semoga bisa mengharumkan nama Indonesia. Sandre, thank you. Siap. Thank you, Kak. Tunggu Thank you, kiprahnya thank you. juga. Ikut juga kan bareng nanti ke Vietnam. Jogja sama Vietnam ya. Jogja sama Vietnam. Oke. Terima kasih Jebret Team. Sampai ketemu di PB INA minggu depan. Bye-bye. Bye.